bergerak. Oke, kasih jarak. Nanti gua akan menyanyi dan kalian ikuti gerakan. Oke? Oke. Siap? Siap. Tangan ke atas, tangan di pinggang, tangan di bahu, pegang kepalamu. Aku berjalan, kita berenang, ulang merayap, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Yeay! Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang masa pertumbuhan anak di prenatal atau sebelum kelahiran, kemudian saat kelahiran dan setelah kelahiran. Ibu juga kemarin dites. Nah, siapa yang mau menjelaskan tentang tugasnya yang sudah diberikan minggu lalu? Ya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori Piasa. Menurut Piasa, itu teori perkembangan motorik anak itu terbagi menjadi 4 fase. Nah, yang pertama ada fase sensori motor, yaitu ketika anak memasuki usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian masuk pada fase kedua, yaitu fase pra-operasional, yaitu ketika anak memasuki usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian fase yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu ketika anak memasuki umur 7 sampai 11 tahun. Kemudian fase yang keempat yaitu fase operasional formal, yaitu ketika anak memasuki usia 12 tahun ke atas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siapa yang di sini punya adik bayi? Ada nggak? Keponakan. Ponakan. Berapa umurnya? 1 bulan. 1 bulan. Kamu? 2 tahun, Bu. 2 tahun. Ada lagi? 3 tahun. 3 tahun pas ya. Ada yang 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Berarti nanti kita punya beberapa jarak umur. Ya, kita hari ini mau membahas tentang tahap perkembangan motorik halus untuk anak usia dini. Nah, tadi ada yang punya keponakan, umurnya 1 bulan, 2 tahun, dan 3 tahun. Nanti kita akan coba lihat bagaimana apa saja yang sudah mereka lakukan dan bagaimana gerakan-gerakan yang sudah mereka miliki di usia-usia tersebut. Oke, hari ini kita akan bicara tentang karakteristik perkembangan motorik halus anak usia dini. Jadi anak usia dini itu ada motorik itu ada yang kasar, ada yang halus. Nah, hari ini kita mau bicara yang motorik halusnya dulu, ya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran kita. Harapannya kita mampu menganalisis karakteristik perkembangan motorik halus anak usia dini dan memetakan tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini. Yang ini adalah tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini dari usia 0 tahun sampai dengan 12 bulan. Kita lihat dia awalnya seperti apa? Apa yang dia lakukan? Tertelungkup. Nah, dia kemudian baru belajar tengkurap. Nah, setelah itu baru dia mulai bisa mengangkat kepala. Kemudian baru dia bisa duduk dan ini masih dibantu ya. Nah, baru kemudian setelah 7 bulan dia sudah bisa duduk sendiri. Nah, kemudian di usia 9 bulan biasanya anak-anak sudah mulai untuk berdiri, berpegangan ya, berpegangan, mencari bantuan. Nah, kemudian setelah 10 bulan dia mulai bisa melangkah. Setelah itu baru dia mulai belajar berjalan. Ada anak yang duluan jalan misalnya. Ada yang anak umurnya sudah 12 bulan tapi dia juga belum bisa berjalan. Jadi itu adalah tergantung dengan bagaimana stimulasi yang anak dapatkan, atau memang ada sesuatu di dirinya yang mungkin belum terstimulasi. Nah, jadi tidak boleh kita menyamakan atau membandingkan tahap perkembangan anak A dengan anak B. Nah, itu biasa terjadi ya. Kenapa anak yang satu tiba-tiba udah bisa jalan umur 9 bulan, padahal anak yang lain masih mencoba untuk berdiri. Nah, memang ada perbedaan. Jadi tapi ini adalah standarnya. Ini adalah standarnya. Apabila ada anak yang duluan ataupun anak yang terlambat, itu tidak masalah. Kecuali umur 2 tahun dia belum bisa jalan, itu baru masalah. Oke,
Oke, ini adalah macam-macam gerak yang kita bisa lihat pada anak usia dini. Yang perhatikan 3, lokomotor, non-lokomotor atau stabilisasi dan manipulatif. Yang dimaksud dengan gerakan lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Nah, kalau berpindah tempat itu seperti apa? Ada yang bisa membayangkan? Anak usia 1-2 bulan misalnya kalau berpindah tempat berarti dia melakukan apa? Merangkak atau berguling. Ya, dia kan belum bisa merangkak ke 2 bulan. Iya. Kemudian kalau non lokomotor, nah ini tanpa sedikit gerakan. Jadi hanya berpindah dari tumpuan. Seperti apa tuh? Kalau umur 2 bulan, dia ngapain? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kemudian tadi Mengangkat kepala. mengangkat kepala. Ya, dia udah bisa mengangkat kepala tadi ya. Nah itu adalah gerakan non lokomotor. Nah setelah itu ada juga dia nanti kalau sudah naik usianya seperti usia 4-5 bulan, 6 bulan dia sudah bisa melakukan banyak gerakan, dia sudah bisa mendorong, sudah bisa menarik. Sedangkan untuk gerakan manipulatif, anak sudah bisa mengontrol objek dengan tangan dan kakinya. Nah, contohnya seperti apa kira-kira? Kalau menggenggam benda, ada lagi. Kalau umur nih adikmu yang ponakan yang 2 bulan, 2 bulan ya? 2 tahun. Kira-kira gimana kalau lokomotor? Manipulatif. Mengambil mainan, menyusun balon. Menyusun balon. Kalau dari 2 tahun, 3 tahun. Menendang bola. Menendang bola. Iya, menendang bola. Semuanya itu bisa itu adalah melakukan gerakan manipulatif. Kita lihat pada video ini, anak dibantu untuk melakukan gerakan-gerakan. Karena bayi masih belum bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut, jadi perlu stimulasi dan perlu bantuan dari orang dewasa yang ada di sekitar bayi. Nah, ini ada permainan yang diberikan untuk merangsang supaya anak mau melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau anak tidak dirangsang, dia akan jadi malas. Nah, jadi perlu dia dibantu dengan permainan. Nah, kalau anaknya bagaimana supaya dia melatih dia mengangkat dadanya, bisa kita taruhnya bantalan atau kain yang digulung untuk ditaruh di dadanya. Kita latih dia untuk bisa tengkurap. Nah, kemudian nanti dia akan kita arahkan benda. Nah, semua ini adalah bentuk-bentuk dari gerakan motorik halus anak. Jadi dia memang sangat sedikit sekali gerakannya. Nah, dia dari melihat benda diarahkan ke kanan dan ke kiri. Bahkan proses ketika kita menyentuh bayi, mencium bayi itu adalah sebuah pembelajaran buat anak usia dini. Karena anak usia dini belajar dari seluruh indranya. Kalau seluruh indra berarti apa saja? Hidung, mata dia lihat, telinganya, ini apa? Kulitnya, dia merasa. Kalian sering lihat bayi yang suka mengisap tangan? Ya. Nah, ini yang sering terjadi salah paham di masyarakat kita. Bayi yang suka mengisap tangannya itu suka dilarang, ditarik. Sebenarnya hal itu tidak untuk dilakukan. Anak sedang belajar mengenali tubuhnya. Oh, ini jari. Oh, seperti ini bentuknya. Lalu karena dia belum punya cara yang lain untuk mempelajari sesuatu, dia caranya dengan dirasa. Dia menggunakan lidah. Jadi dia emut jarinya, dan itu adalah cara dia mengenali, oh ternyata aku punya jari, oh aku punya jempol, aku punya semuanya. Nanti itu akan berkembang ketika dia mulai bisa mengangkat tangan kakinya. Nah, kemudian dia akan mengisap jempol kakinya. Nah, itu bukan untuk dilarang, tapi untuk diberi rangsangan, distimulus, bahkan diberi penghargaan. Atau kita beri support. Alhamdulillah anak mama sekarang sudah bisa mengisap jarinya. Alhamdulillah anak mama sekarang sudah bisa mengenali anggota tubuhnya. Atau ketika anak sedang mengisap jari, ibunya bisa bilang, itu namanya jempol. Begitu. Oh, mau bertanya silakan. Kalau yang isep jempolnya sampai gede itu Bu gimana? Soalnya ada ulun ada sampai kelas 6 SD masih jempol. Oke. Untuk anak yang seperti itu perlu dikaji dulu. Apakah waktu anak itu berusia
0 sampai 6 bulan atau sampai 12 bulan itu dia diberi kesempatan untuk melakukan hal yang tadi. Bisa jadi anak itu tidak diberi kesempatan sehingga dia itu jadi ini, ketika bayi mengisap jarinya dia akan merasa nyaman dengan dirinya. Dia akan terhibur. Orang tua kan nggak bisa terus menerus menghibur anak. Nah dia akan menghibur diri dengan itu. Ketika dia mampu menghibur dirinya sendiri, dia akan percaya diri. Nah, bisa jadi anak yang terus mengisap jarinya sampai besar itu dikarenakan dia kurang merasa percaya diri, dia kurang merasa nyaman, dia kurang merasa aman. Nah itu yang menyebabkan dia jadi seperti itu. Oke, sekarang kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang gerak dasar, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Tadi juga sudah ditanya jawab. Sekarang ibu ingin kalian membuat kelompok. Kita akan memetakan dan juga bagaimana memberikan stimulus kepada anak usia dini. Lokomotor itu yaitu gerakan yang membuat tubuh itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, contohnya ada merayap, merapat, kemudian berjalan. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, non-lokomotor yaitu gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Seperti yang pertama ada control of hand dan endic, yaitu menoleh ke satu sisi ke sisi yang lain, yaitu biasanya ada di anak usia baru lahir. Yang kedua ada mengangkat dagu, biasanya itu ada di bulan kedua. Izin bertanya Bu, Silakan. apakah dari macam-macam gerak tadi kan ada 3, pertama lokomotor, manipulatif. Mungkin bisa dipakai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Itu bisa, akan tetapi dengan perkembangan dan capaiannya yang berbeda-beda dari perkembangan anak tersebut. Ya, terima kasih kelompok 4 tadi sudah menyampaikan materi dengan cukup baik. PPT-nya juga sudah lengkap ya, sudah mencakup semua materi sudah terbahas. Saran saya ditambahkan nanti video atau gambar-gambar yang menarik yang sesuai dengan materi yang kalian bahas di dalam satu slide itu. Jadi tadi kurang gambarannya. Oke. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya adalah penugasan. Ini Ibu minta kalian lakukan di rumah. Yang pertama adalah melakukan observasi gerak dasar. Yang 3, lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif kepada anak usia dini. Kalian boleh pilih nanti ya. Ada ponakannya yang umur 1 tahun, 1 bulan, 6 bulan, 3 tahun, 5 tahun boleh. Jadi nanti kalian tinggal tulis usianya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis jurnal terkait dengan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dimengerti tugasnya? Siap.